Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai 42. Yang demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Menyambut Kristus dalam keramahan kepada sesama. Itulah yang menjadi tema permenungan kita di minggu hari ini. Salam sehat sejahtera, kasih Tuhan selalu mempersekutukan kita. Virus corona COVID-19 yang penyebarannya melalui droplet atau air liur memaksa kita untuk menjaga jarak aman sekitar 1 meter saat bertemu dengan sesama. Kita juga menggunakan masker supaya melindungi diri sendiri dan orang lain dari muncratan air liur. Selain itu, kebiasaan kita untuk bersalaman, cipika-cipiki, menepuk-nepuk bahu, memeluk saat bertemu dengan sahabat atau saudara, terpaksa pula harus ditahan. Sebab tangan kita ini dapat saja menempel kuman, bakteri atau bahkan virus, yang oleh karenanya kita dihimbau untuk selalu rajin cuci tangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, situasi yang baru ini tentu membuat kita sedikit canggung. Saya beberapa kali mengalami kecanggungan itu. Saat bertemu dengan orang lain, gerak refleks tangan ini ingin menyalami. Tetapi ketika tangan sudah mulai terayun, saya ingat akan protokol kesehatan sehingga akhirnya tangan terayun tapi kemudian menggunakan ala namaste. Ya, dengan agak bingung-bingung gimana begitu. Pernah pula suatu kali ada tetangga datang ke rumah, memanggil-manggil saya keluar membuka pagar sambil saya berpikir, ini siapa yang manggil saya? Ini orangnya siapa ya? Karena dia pakai masker. Saya kemudian baru bisa mengenalinya ketika dia mulai bicara. Oh, si bapak itu. Dan paling kerepotan buat saya yaitu ketika saya ingin menghibur orang yang sedang mengalami pergumulan. Biasanya ketika ada yang mengalami pergumulan, saya bisa langsung datang ke rumahnya. Tetapi sekarang ketika saya mendengar ada pergumulan, saya cuma bisa menelpon melalui HP atau video call. Keberadaan virus corona COVID-19 ini memang mendatangkan perubahan. Paling tidak, sampai vaksin diketemukan, kita masih harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Namun demikian, di tengah segala perubahan yang terjadi, terdapat pula sebenarnya prinsip-prinsip yang sifatnya tetap. Prinsip-prinsip inilah yang menjaga kita dari kelimbungan, sehingga kita tetap memiliki pijakan dalam mengarungi ketidakpastian hidup yang sedang berubah ini. Hal ini sudah mulai terlihat dari bacaan di ayat-ayat sebelumnya dalam bacaan Injil kita.
Bacaan kita minggu lalu bicara adanya pertentangan atau permusuhan terhadap orang-orang yang mengikuti Yesus. Orang-orang terdekat sekalipun dapat berubah menjadi pembenci. Lantas apa yang harus kita lakukan dalam kondisi perubahan yang menyesakkan ini? Tuhan Yesus menjawab, "Tetaplah mengasihi aku lebih dari segalanya, dan tanggunglah pergumulan itu dengan tabah." Mengapa demikian? Sebab percaya pada Yesus merupakan jalan yang benar untuk menuju keselamatan kekal. Tetap mengasihi Yesus sepenuh hati dan tabah menanggung pergumulan membuat kita dikenal oleh Bapa, Sang Pemilik kehidupan. Dan inilah yang menjadi prinsipnya. Prinsip mengasihi Yesus dan siap menanggung pergumulan dengan tabah ini kemudian diturunkan ke dalam tindakan konkret, yaitu keramah tamahan dalam berelasi. Cara berpikir penulis Injil Matius yang khas Yahudi ini mengingatkan kita pada Imamat pasal 19. Imamat pasal 19, kalau kita baca di sana, diawali dengan pernyataan dari Allah. "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Pernyataan Allah itu kemudian menjadi prinsip yang mengatur seluruh tindak tanduk umat Israel dalam berelasi. Mulai dari relasi terhadap orang tua yang paling dekat, hingga relasi terhadap orang asing dan pendatang yang paling jauh. Di dalam Imamat 19 ayat 33 dan 34 dituliskan, "Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu." Demikian Imamat 19 ayat 33-34 menyatakan bahwa keramahan terhadap sesama sebagai bagian tindakan konkret diturunkan dari prinsip menjaga kekudusan Allah. Atau kalau kita lihat dalam bacaan Injil kita hari ini, diturunkan dari prinsip mengasihi Yesus. Keramah tamahan merupakan terjemahan dari kata hospitality yang berakar dari bahasa Latin hospes yang punya makna ganda, yaitu tamu sekaligus tuan rumah. Dan ketika kita mengingat tadi dalam Imamat 19, "Kamu dulu orang asing di tanah Mesir," ayat 34 tadi, "kamu adalah warga pendatang." Apa yang terjadi ketika kamu menjadi orang asing di tanah Mesir? Kita bisa lihat dalam kitab Keluaran bagaimana orang Israel ditindas dengan hebatnya. Apakah menyenangkan situasi semacam itu? Tentu tidak. Oleh karena itu, orang asing yang ada di antara kamu juga jangan ditindas. Perlakukanlah orang asing yang ada padamu, yang adalah tamu itu, seperti dirimu sendiri yang adalah tuan rumahnya. Dari semua keramah tamahan itu, kita bisa melihat dasarnya adalah seperti kita menyambut Allah sendiri. Itulah sebabnya kalau kita membaca bagian akhir dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45 dengan bahasa perumpamaan, Tuhan Yesus mengatakan, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Jika di awal tadi kita hendak mencari prinsip yang tetap di segala perubahan yang terjadi akibat COVID-19 ini,
Maka sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa menyambut Kristus dalam keramah tamahan kepada sesama adalah salah satu prinsip yang sifatnya tetap. Hanya memang caranya perlu berubah demi mengakhiri penyebaran COVID-19 ini. Kalau dulu kita mengandalkan kontak fisik seperti berjabat tangan, menepuk bahu, cipika-cipiki, memeluk, maka sekarang kita mengandalkan kontak batin. Kontak batin seperti saling memotivasi, meneguhkan, mendoakan. Inilah yang bisa kita lakukan saat ini sebagai bentuk keramah tamahan kita. COVID-19 tidak dapat menghilangkan prinsip keramah tamahan, hanya mengubah bentuknya saja. Sebab keramah tamahan kepada sesama adalah cara kita dalam menyambut Allah. Tetap ramah meski kita ada dalam situasi yang berubah karena pandemi ini. Amin. Kita mengambil waktu bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang telah menyapa kami dengan hangat, yang terus mengasihi kami setiap waktu. Ajarkan kami Tuhan di tengah-tengah situasi yang berubah ini karena pandemi corona, untuk kami tetap juga mengasihi sesama. Kami terus berlaku ramah tamah terhadap sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan ini dan kami mohonkan dan satukan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian, oleh karena itu mari kita saksikan bersama-sama. Untuk dapat lebih mengasihimu.
jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Mari sekarang kita memperbaharui iman percaya kita bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang segala tempat dan waktu. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari Tuhan, marilah kita mempraktekkan hidup ramah tamah dengan sesama. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita demikian. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.